Baiklah pemirsa MTA TV di mana saja berada dan juga para pendengar radio MTA FM, Persada FM yang menyimak pada siang hari ini. BIM berbagi ilmu dan manfaat. Kali ini tadi pada episode kali ini BIM berbagi pengetahuan tentang peran Telkom di dalam membangun bangsa ini. Sudah sebegitu besarnya peran Telkom ini untuk membangun bangsa ini sehingga bangsa ini bisa tingkat kemajuan pada saat ini. Nah, itu semuanya adalah informasi yang insya Allah bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Namun demikian tentu para pemirsa ada yang kurang jelas, ada pengen tahu sebetulnya manfaat apa yang bisa diambil oleh pemirsa. Karena tadi tentu saja harus kita lebih tahu lagi, lebih detail supaya bisa memanfaatkan itu. Jadi apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dipresentasikan oleh Telkom ini, bagaimana para pemirsa, para pendengar itu bisa mengambil manfaatnya. Itu nanti kita akan tanya kepada para narasumber kita yang lain. Sambil begitu kita sampaikan dulu bahwa melalui season kedua ini silahkan yang mau berpartisipasi melalui line kami 0211 679 3000 atau di 0811 255 3000. Sudah ada satu SMS yang masuk. Nanti mungkin kalau ada telepon silahkan kita bisa masuk dulu sambil nanti menunggu kita masih lakukan penjelasan. Ini satu telepon yang SMS yang masuk dari Pak Nono di Sukoharjo. Pak Umam mau tanya, kapan telepon rumah digunakan seperti HP? Dan alat apa yang akan digunakan? Ini pertanyaan untuk Pak Mo apa yang tadi sampaikan tadi, karena Pak Mo tadi sampaikan kok di jalan bisa menggunakan fasilitas telepon rumah ini. Jadi sebenarnya secara sistem kami sudah mencoba dan sudah bisa, cuman belum kita launching ke masyarakat gitu ya. Jadi segera mungkin ya kita akan launching dan akan kita ini secara nasional. Sebenarnya memang aplikasi ini ke depan memang mungkin Bapak pemirsa sering juga menggunakan WhatsApp, telepon pakai WhatsApp gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya pakai OTT. Dan di mana operatornya nggak ketahuan karena memang WhatsApp. Jadi persis kalau kita telepon dari WhatsApp. Jadi nanti telepon itu kita gunakan nomor teleponnya, tapi kita daftarkan nomor rumah kita daftarkan mana saja yang bisa menghubungi. Kalau katakanlah nggak ada orang di rumah, bisa langsung kita divert ke nomor-nomor yang mobile tersebut. Tapi bagi pelanggan-pelanggan yang langganan Telkomsel, mohon maaf karena memang kami satu grup dengan Telkomsel. Jadi bukan diakses pakai operator selain Telkomsel. Jadi memang masih terbatas dengan menggunakan operator Telkomsel. Jadi segera mungkin kita akan beberapa bulan ke depan itu kita sudah bisa manfaatkan dengan cara seperti itu. Jadi dengan telepon rumah tadi bisa mobile dan kelebihannya mungkin dengan WhatsApp kan kalau WhatsApp hanya yang dihubungi itu sesama WhatsApp. Iya. Kalau nanti bisa menghubungi nomor telepon rumah. Nomor telepon rumah. Koleganya di mana saja. Gitu. Nah, itu. Dan pricingnya ya menggunakan fasilitas telepon rumah. Jadi kalau misalnya yang free 1000 menit tadi itu bisa digunakan pakai handphone. Jadi termanfaatkan. Jadi azas manfaatnya itulah yang sebenarnya kita gunakan. Karena fasilitas sebetulnya sudah diberikan. Sudah berikan, tapi ternyata dari evaluasi kami ternyata nggak banyak yang karena masih ada keterbatasan. Gitu. Keterbatasan, orang harus di rumah dan sebagainya. Nah sekarang orang memang sudah mobile dengan cara seperti itu, maka mereka menggunakan fasilitas Telkomsel, tapi sebenarnya menggunakan telepon rumah yang tadi free. Gitu. Baik. Jadi tunggu saja para pemirsa ya, nanti biar telepon rumahnya tidak tidur, bisa termanfaatkan. Yang belum punya suatu saat pasti akan. Ya, nanti brandingnya akan kita launch. Apa namanya? Belum saya sampaikan di sini karena supaya nanti rekan-rekan para pemirsa tahu. Baik, ini ada SMS juga yang masuk ini. Ketika Telkom Fleksi masih ada, ini ternyata Fleksi itu punya penggemarnya Fleksi, punya kenangan tersendiri bagi para penggunanya ini. Jadi ketika Telkom masih ada, dulu kami sering mengikuti siaran MTM itu melalui Fleksi Radio. Namun semenjak Telkom Fleksi ditiadakan, kami terpaksa harus mengikuti siaran MTFM di Jogja nih dengan frekuensi tertentu yang tidak bisa diterima dengan baik di daerah tempat saya tinggal. Ada solusi alternatif dari Telkom, mengingat kami merasa biaya internet UCTV belum bisa kami jangkau dari Mas Reza di Jogja. Ini sebagai pengganti Fleksi Radio dulu. Ini dulu memang kami punya salah satu produk kami yaitu Brasys DME menggunakan Fleksi Radio yang dimanfaatkan oleh para jamaah MTA ya dimanapun di seluruh Indonesia. Yang penting waktu itu ada sinyal Fleksi maka bisa menikmati. Dan itu bisa menggunakan telepon yang paling jadul dan paling jadul dan juga dengan harga murah sekalipun bisa karena yang penting ada radionya gitu ya, ada fasilitas pulsanya bisa dan sangat murah. Jadi setelah Fleksi kita tiadakan memang produk itu menjadi tidak ada.
Jadi kita juga memang penjajakan, mungkin nggak tahu nih nanti apakah bisa penjajakan dengan Telkomsel yang nantinya akan bisa seperti itu. Nah, kita kerjasama, saya rasa kita akan coba cari solusi ya, kalau memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang kami juga berupaya bagaimana meningkatkan fasilitas. Ini juga MTA TV juga kita dorong untuk bagaimana terus berkembang sehingga semua jamaah sebenarnya bisa menikmati atau bisa mengikuti siaran-siaran dari MTA TV, dan juga yang bersifat radio ya kita coba nanti lihat lagi, evaluasi lagi bagaimana dengan cara yang dulu dengan Fleksi apakah bisa kita lakukan dengan Telkomsel, karena kebetulan satu Telkomsel adalah satu grup dengan kami gitu, dengan Telkom. Jadi mudah-mudahan ini tidak mewakili dari Mas Reza di Jogja, karena beberapa saat lalu juga sering menanyakan tentang Fleksi Radio yang dulu bahkan dari Rian Jaya pun sering ada yang nanya ke sini, dia merasa kehilangan, ini tidak bisa mendengarkan lagi karena mungkin dia mau akses internet juga kesulitan di sana waktu itu lah, mungkin sekarang sudah beda lagi ceritanya. Nah, tadi juga disampaikan ini bahwa kalau dia harus berlangganan CCTV kan merasa tidak terjangkau. Nah, sebetulnya apalagi ini sebetulnya dengan adanya MTA TV sekarang masuk ke UCTV itu adalah suatu kanugerah yang besar lah, istilahnya suatu luar biasa bagi MTA ini, karena celah-celah untuk masuk media kita MTA ini sudah terbuka sangat lebar, bahkan tidak satu celah pun semuanya ada kita masukin. Dengan adanya MTA TV Mas Yudi itu tadi, mudah-mudahan semuanya bisa memanfaatkan, tapi terkendala ini masalah tarif ini. Nah, kira-kira maaf nih Bu Vera ya, mungkin bisa sampaikan nih kepada Mas Reza, kepada para pemirsa yang lain, sebetulnya seberapa mahal sih orang berlangganan UCTV itu, dan kalau memang misalkan kita di MTA ini ada harga khusus barangkali, nah ada suatu treatment khusus tentang itu mungkin akan lebih baik. Mungkin Bu Vera bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Tikno. Mas Reza, kita sampaikan bahwa sangat memungkinkan sekali pemirsa dulu yang sering mendengarkan melalui radio untuk bisa mengakses melalui MTA TV, karena bisa diakses melalui UCTV, di mana kita banding juga dengan IndiHome yang kita punya variasi, yaitu variasi paket. Nah, di sini Telkom, IndiHome mempunyai 3 variasi produk atau paket, Pak Tikno. Satu yaitu subsidi, yang kedua yaitu deluxe, dan 3-nya adalah premium. Yang pertama untuk yang subsidi ini adalah kita bedakan dari kecepatan dan juga pada jumlah channel yang kita layani ke pelanggan tersebut. Jadi harganya pun juga kami yakin bisa terjangkau oleh rekan-rekan sampai ke pedalaman juga. Insya Allah bisa, sepanjang itu aksesnya Telkom juga ada di sana, fiber ataupun yang kalau belum fiber mungkin bisa akomodir dengan non IndiHome. Jadi variasi paket ini, pricing ini sangat memungkinkan untuk keterlanjutan dakwah dari MTA TV untuk menjangkau melalui MTA TV ini, gitu Pak Tikno. Baik, jadi tidak usah khawatir para pemirsa yang ingin menikmati MTA TV khususnya melalui TV kabelnya Telkom, maka harga insya Allah terjangkau ya, harga cukup terjangkau, ada variasinya nanti sesuai dengan kondisi, sesuai kebutuhan yang dikehendaki oleh para pemirsa. Kemudian ada juga pertanyaan yang masuk, ini dari Pak Sukijo di Nganjuk, bahwa rumah adik saya di Jakarta sudah ada TV kabel. Bagaimana kalau mau pengen menikmati MTA TV? Apa bisa langsung bisa dicari TV MTA-nya? Apa harus lapor ke kantor Telkom? Nah, mungkin bisa di... Iya. Kalau langganannya TV kabel adalah TV kabelnya Telkom, IndiHome, UCTV, pasti bisa. Jadi langsung tinggal dicari saja, channelnya pasti ada. Cuman kalau TV kabelnya non UCTV, maka tidak ada MTA TV. Tidak ada MTA TV. Sebaiknya ganti menjadi IndiHome sehingga bisa menikmati layanan itu. Baik Pak Sukijo di Nganjuk, bisa diterima dengan baik bahwa pengalaman juga ini bagi para pemirsa yang lain, ketika MTA TV sudah masuk kemudian tidak ada, itu silahkan di restart. Jadi STB-nya itu akan dimatikan, dihidupkan kembali, karena mungkin sejak awal tidak pernah di restart, setelah masuknya channel baru itu harus di restart. Mungkin disampaikan kalau memang sudah berlangganan UCTV pada adiknya yang di Jakarta tadi, supaya disampaikan untuk di restart STB-nya. Ya, itu penting karena memang
biasanya itu nggak pernah dimatikan. Ya, Jadi lebih baik dimatikan. Itu nanti kalau ada konten baru, otomatis karena kan konten itu kan kita dari Jakarta, dari server kami. Jadi pada saat itu dimatikan dan di restart ulang, maka dia akan langsung mendownload aplikasi-aplikasi yang terbaru. Nah, memang sebaiknya kalau yang berlangganan IndiHome itu tidak dipantang terus, tapi kalau bisa dimatikan, kalau nggak dipakai dimatikan saja. Set top box namanya yang hitam itu, set top boxnya dimatikan sehingga pada saat di restart itu pertama dia mengurangi juga ada mungkin bug-bug yang sudah di situ itu hilang, jadi sehingga dia refresh ulang. Baik, Pak Sugijo di Nganjuk, kemudian para pemirsa yang lain yang hal yang sama terkait dengan persoalan kenapa MTA TV belum ada barangkali gitu. Nah, baiklah, jadi dengan adanya MTA TV masuk ke UCTV atau TV kabelnya Telkom itu adalah suatu hal yang menarik tentu saja bagi para pemirsa semua yang mungkin saat ini terutama di Solo Raya. Di Solo Raya ini terus terang kami dari media dari MTA TV ini belum bisa menyajikan siaran melalui UHF dengan sangat baik. Ini kami mohon maaf belum bisa menyajikan siaran TV melalui TV biasa, TV antena biasa dengan sangat baik. Sehingga harus dengan parabola dan sekarang bisa juga dengan TV kabel. Jadi tidak usah kecewa para pemirsa seandainya tidak bisa menikmati melalui UHF, sekarang kita solusikan dengan TV kabel. Nah, ini saya mau tanya Pak Azhari ini tentang terutama adalah kaitannya di Telkom Solo ini, di Solo Raya khususnya ya, ex-Karisidenan Solo. Ini kalau para pemirsa ini ingin mendapatkan layanan TV kabel tadi, TV MTA, tidak usah pakai antena, tidak usah pakai parabola, tapi gambarnya bagus. Nah, itu seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan Pak Azhari? Ya, alhamdulillah tadi kita beruntung bisa menghadirkan Pak Umam ini, distraksi bukan. Kita pengen banyak dengerin Pak Umam ini cerita ini. Jadi seperti yang sebelumnya juga pernah kita sampaikan pemirsa MTA bahwa untuk mendapatkan layanan IndiHome ini cukup mudah ya. Bisa lewat telepon itu 147, kita punya call center 24 jam. Kemudian juga bisa datang ke Plaza Telkom, Kita juga bisa melalui aplikasi di Play Store yang namanya My IndiHome. Jadi malah kalau dengan My IndiHome ini sangat mudah sekali, di mana pelanggan berada bisa langsung diketahui apakah itu bisa dilayani atau tidak. Karena sebenarnya jaringan fiber optik kita sudah cukup banyak menyebar dan saat ini pun terus dibangun gitu kan. Dan setiap saat ada titik-titik sambungan Telkom yang baru di masing-masing tempat di Solo Raya ini. Jadi kalau kita download aplikasi My IndiHome itu kita bisa register di situ, kita tahu lokasi di mana, kemudian kita tahu di situ bisa dilayani atau tidak. Paket-paket yang akan kita pilih juga banyak, itu bisa dipilih di situ. Kalau memang jaringan fiber optik Telkom itu ada di sana itu. Jadi saya kira sangat mudah itu, Pak Tigno. Baik, terima kasih. Oh ya, kemudian untuk channel MTA TV itu ada di channel 817 gitu ya. Jadi bagi pemirsa MTA TV yang sudah berlangganan IndiHome dan bisa menikmati TV interaktifnya, UCTV-nya itu bisa dilihat channel MTA TV itu di channel 817. Baik, terima kasih Pak Azhari. Jadi untuk menikmati layanan MTA TV channel 817, kalau memang kesulitan dengan menunya yang baru ini bisa langsung pencet melalui remote-nya 817. Ya. Insya Allah langsung tampil di sana MTA TV kita. Nanti sambil berjalan bisa dipelajari. Sebagai tambahan juga bahwa saat ini untuk live TV yang lain itu kan sebenarnya ada TVOD ya, TVOD. Nah ini kita juga sebenarnya MTA TV itu nanti bisa ditonton secara fleksibel tergantung kesempatan yang dimiliki oleh pelanggan. Cuma sekarang masih dalam proses ya Pak ya, mudah-mudahan nanti bisa ditonton sampai tayangan 7 hari yang lalu dari MTA TV ini bisa ditonton oleh pemirsa sebagaimana TV-TV yang lain. Baik, terima kasih Mas Azhari. Jadi pemirsa silahkan yang ingin pasang TV kabel di rumahnya, ada MTA TV di sana, kemudian dapat bonus internet 10 mega, dapat bonus telepon 1000 menit, luar biasa, tidak perlu lagi bayar abonemen macam-macam ya. Sudah dapat menikmati tayangan televisi MTA TV yang memang saat ini masih belum bisa disajikan dengan terrestrial secara baik. Baiklah, kemudian sambil menunggu kalau ada telepon masuk maupun SMS yang masuk, tadi Pak Umam sampaikan bahwa sudah sebegitu jauh, sudah sebegitu besarnya peran Telkom di dalam membangun kehidupan bangsa melalui berbagai aspeknya ini. Nah, mungkin dalam suatu hal yang lebih sempit ini Pak Umam ya. Kira-kira kalau di dalam dunia
pendidikan. Iya. Nah, terutama lingkup di Jawa Tengah inilah, Jawa Tengah dan DIY. Sudah sejauh mana nih Telkom sangat berperan untuk mensupport dunia pendidikan ini sehingga bisa memaju dan bisa menyamai dengan pendidikan-pendidikan di negara-negara maju. Kira-kira sudah sejauh mana ini? Iya, memang untuk dunia pendidikan ini sangat-sangat penting ya, karena memang bagaimanapun juga guru ini harus diupdate lebih dulu daripada murid-muridnya, karena banyak juga guru-guru itu sekarang untuk dunia ICT itu kalah pengetahuannya dengan anak-anak zaman sekarang, sehingga ini agak-agak bahaya. Makanya waktu itu kami sempat dengan Diknas Provinsi dan juga Diknas beberapa kabupaten kota gitu ya, kerjasama untuk mendidik guru-guru mengenal tentang dunia digital. Jadi kami juga punya yang namanya Broadband Learning Center. Di beberapa kota pasti ada, di kabupaten pasti ada, kita punya. Malah ada beberapa kabupaten yang bukan cuma satu, tapi ada 2 atau 3 lokasi. Broadband Learning Center adalah suatu fasilitas laboratorium sebenarnya, atau lab atau learning center tentang broadband. Jadi di sana kita didik para guru, para pegawai Pemda, TNI, Polri untuk mengenal dunia internet atau dunia ICT free. Kita berikan free, dari mulai ruangannya, fasilitasnya, sampai mereka ikut pelatihan, itu free. Yang latih kita. Baik, ini sementara ada telepon masuk, kita hold dulu, kita terima dulu teleponnya masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo? Halo? Ya. Ya, mau tanya Pak. Dengan siapa, dari mana ini Bu? Dengan Ningsih Dengan Ningsih dari? di Purwosari. Purwosari. Nggih, monggo apa yang disampaikan Bu Iya. Ningsih? Ini Pak, tadi kok saya dengar dari teman-teman saya itu katanya kok kalau pasar itu nggak perlu ganti, katanya itu yang lama bisa dipakai. Apa benar ya Pak ya? Mohon maaf, ini masih kurang jelas, agak diulangi lagi Bu. Oh, Putus-putus. ini Pak, saya dapat cerita dari teman saya. Katanya dia masang di home itu tidak harus pakai TV yang canggih gitu loh Pak. Mungkin katanya TV yang lama masih bisa dipakai, itu apa betul Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, jadi mungkin saya jelaskan Bu. Ya, Siapa? ini Bu Ningsih di Bu Solo nih, Ningsih. keunggulan dari Jadi keunggulan dari ini. Indihome. Jadi untuk masang Indihome yang sekarang kami memang sudah menerapkan satu sistem yang cukup canggih ya. Dengan set top box yang terbaru, yaitu yang hybrid. Jadi set top box ini fungsinya adalah merubah TV biasa menjadi smart TV. Jadi walaupun TV ibu itu TV tabung, itu seperti smart TV. Jadi memang harga smart TV itu kan relatif mahal, ya, mahal. Hampir 2 kali lipat dari TV biasa. TV flat, di atasnya smart TV, di atasnya lagi ada yang namanya 4K TV. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu di rumah punya TV yang biasa, TV tabung atau TV yang lama-lama itu nggak masalah. Tetapi tampilannya sudah persis seperti smart TV. TV tersebut bisa juga untuk internetan. Karena yang menjadikan TV seperti itu ada alat kami itu. Set top box namanya, set top box warnanya kecil itu yang nanti akan merubah TV tersebut, sehingga para pemirsa kalau menurut saya tidak perlu membeli TV yang terlalu mahal-mahal, karena kalau hanya dia smart TV hanya bisa untuk internet, dengan cara pakai Indihome ini sudah sangat mampu, sudah terpenuhi. Yang penting memang kita berlangganan Indihome. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dish atau apa namanya ini antena biasa, maka TV itu menjadi TV yang biasa. Jadi pada saat kita sudah install Indihome, maka dengan yang terbaru, dengan set top box yang terbaru, maka TV yang selama ini dikenal TV biasa tersebut sudah berubah bentuknya atau menjadi tampilannya dan fungsinya menjadi smart TV. Baik, Bu Ningsih bisa diterima, jadi tidak usah khawatir. Televisi apapun juga, pasang Indihome bisa menampilkan seperti layaknya smart TV. Masih ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Oh, tidak ada. Baik, kami persilahkan para pemirsa yang ingin berpartisipasi melalui line phone kami, bisa melalui 02116793.000 atau di line SMS 08112553.000. Ini ada satu SMS yang masuk, Pak Umam mau tanya, kapan telepon rumah
digunakan seperti HPO tadi sudah. Tadi sudah itu. Ini tapi di lain tempat ini. Betul, dengan udah pertanyaan terjawab yang tadi sama ya tadi di Jogja. Baiklah. Kemudian ini tadi melanjutkan apa tadi tentang dunia pendidikan. Nanti Telkom sudah berperan sebegitu jauhnya di aspek pendidikan. Nah, kira-kira apa yang bisa tadi disampaikan saya lanjutkan tadi ya, bahwa kami sudah juga kerjasama dengan guru-guru PGRI bahkan. Itu dulu kita sudah sekarang yang sudah kita didik Jawa Tengah itu hampir 90.000 guru ya di seluruh Jawa Tengah itu untuk mendapatkan fasilitas training gratis untuk mengenal dunia digital. Karena bayangan saya kalau satu guru mengerti tentang dunia IT, maka dia akan menularkan ke paling nggak 30 muridnya pada saat itu. Dan guru juga akan bisa memberikan sesuatu hal internet secara sehat. Internet sehat ini penting karena kalau kita nggak sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik tidak tahu tentang internet, maka anak didiknya lebih tahu dan dia tidak mengenal internet sehat. Ini lebih bahaya lagi. Makanya yang bisa meluruskan adalah para guru. Makanya waktu itu kami dari pihak Telkom bagaimana kampanye internet sehat. Nah, yang kita sasar memang para guru-guru dan juga para siswa. Siswa yang sudah tahu kita berikan bahwa internet ini kan kayak pisau tuh. Pisau, kalau pisau itu bisa sangat bisa digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk membunuh juga gitu ya. Tapi kita harus bisa bagaimana pisau itu bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat atau penggunanya. Baik, ternyata kita sudah ada di penghujung waktu kita ini, Pak Umam maupun Bu Vera, Pak Azhari. Jadi tidak terasa kita sudah 1 jam menemani para pemirsa semuanya untuk berbagi pengetahuan tentang Telkom, kaitannya dengan peran serta Telkom dalam pembangunan bangsa ini. Ada 1 menit terakhir Pak Umam, barangkali ada yang mau disampaikan pada para pemirsa. Ya, saya rasa kami sampaikan bahwa Telkom adalah suatu badan usaha milik negara yang punya kewajiban untuk bagaimana membangun bangsa, dan kami juga diberi tugas untuk itu. Maka semaksimal mungkin kami dari PT Telkom berupaya semaksimal untuk bagaimana meningkatkan terutama tentang kompetensi masyarakat Indonesia menghadapi MEA, karena kalau kita tidak meningkatkan kompetensi kita, maka kita akan dijajah yang kedua kali dengan teknologi. Oleh karena itu kita harus mampu meningkatkan diri kita, mengenal teknologi tersebut dan menggunakan seefektif mungkin untuk kehidupan kita dan untuk bersaing di masyarakat yang akan datang. Mungkin itu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Umam, Bu Vera, Pak Azhari atas kerawaannya di studio kami. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa rawuh kembali. Alhamdulillah ini dari jajaran Telkom siap menghadiri kegiatan talkshow kita. Dulu udah pernah dari Kepala Telkomnya Solo Raya, ini Kepala Telkomnya Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti Kepala Telkomnya Indonesia ini, Pak. Insya Allah. Barangkali direksinya akan sempat atau berkenan hadir di studio kami, bisa berbagi pengetahuan kepada para pemirsa sehingga para pemirsa lebih terbuka secara lebar pengetahuan tentang dunia telekomunikasi dan bisa mengambil manfaatnya. Baiklah, sekali lagi kami terima kasih. Ndereke kundur, ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke Semarang kembali. Amin. Dan kita bisa bertemu pada lain kesempatan. Pemirsa MTA TV di mana saja berada dan juga para pendengar, akhirnya sampailah pada ujung acara ini. BIM Berbagai Ilmu Manfaat telah berbagi pengetahuan kepada para pemirsa semuanya. Untuk itu saya Sutikno bersama seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Kita akan kembali pada BIM yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.